Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, para sedherek kang kula mulyakaken. Malam hari ini kita meneruskan tadabbur kita terhadap surah kemarin surah Al-Fil, kita sekarang masuk ke surah Humazah. Atau juga boleh dikenal dengan surah Lumazah. Jadi wonten surah Humazah atau Lumazah. Satu surah yang 3 kata itu berasal dari wazan yang sama. Humazah, Lumazah, Hutomah. Sami wazannya fu'alah. Sama-sama fu'alah. Kedengarannya lah sami toh. Patternnya nih, kerangkanya sama. Humazah, lumazah, hutomah. Jadi mirip. Dan maknanya memang berkait kelindan satu sama lain. Orang yang melakukan humazah, lumazah akan mendapatkan hutomah. Itu maksudnya. Surah ini termasuk surah Mekah awal yang isinya berkenaan dengan kritik keras kepada masyarakat Arab, terutama elitnya pada saat itu, yang seringkali melakukan caci maki, menghina orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, yang posisinya dalam masyarakat itu berada pada posisi yang lemah, ya, karena struktur masyarakatnya itu hierarkis, wonten sing dhuwur, wonten sing lemah, baik secara ekonomi atau politik, mereka posisinya lemah. Dan orang yang memiliki kekuasaan itu dengan seenaknya melakukan caci maki, baik dengan kata-kata, dengan gesture, dengan simbol, dengan segala macam ya, dengan lidahnya, dengan sikapnya dan seterusnya. Nah, Quran turun untuk membela mereka yang dicaci maki. Menarik kalau kita pikirkan. Jangan bayangkan zaman sekarang ketika ada orang mencaci maki kita, kita bisa lapor kepada polisi misalnya, kita bisa membawa kasusnya ke pengadilan misalnya. Dulu nggak ada pengadilan, nggak ada dan seterusnya ya. Sehingga orang ini kalau dicaci maki, dihina, sakit hatinya, dia nggak bisa kemana-mana. Mungkin dia hanya bisa mengalirkan air mata, sedih dia. Lah, Quran turun untuk membela mereka yang posisinya kayak begini ini. Itu yang dimaksud Al-Quranul Karim. Kenapa Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini dan nopo namine membela mereka yang sedang kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Leres nggih niki nggih saya ingat kula. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Wailun, wailun awal bahasanya itu berasal dari kata wai. Lunnya itu sebenarnya wailaka, wailak, wailahu, wailahum, wailana, misalnya begitu. Dari kata wai saja. Wai itu artinya kehancuran. Kalau kita frustasi sama seseorang karena kita merasa bahwa orang tersebut tidak akan pernah melakukan kebaikan sama sekali, kita sudah frustasi, kamu pasti akan hancur, kamu pasti akan rusak, kamu akan mati. Orang Arab menyatakan wailak, wai kehancuran, laka untukmu. Misalnya kita kalau ada orang laki-laki, orang Arab menyatakan wailah, wailaha, wailahu, wailahum, wailaka, begitu. Karena terlalu sering dipakai dalam bahasa wailak, 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 ya, akhirnya kata ini kemudian menjadi kata wailun, itu katanya para ulama bahasa. Wailun maknanya tetap sama, kehancuran ngoten niku. Jadi bahasa kita mungkin wailun niku, kalau bahasa sekarang bahasa wong Malang mungkin nggih modar, wongko, muatek kon. Nah, kira-kira begitu. Niku namanya wailun. Lah bunyi unnya belakang niku wailun. Nah, ngoten niku itu untuk pengagungan fungsinya, lita'zim. Jadi kalau kita ngomong
nemen oleh kita berbicara itu misalnya modar kon. Lah, niku bahasa Arabnya dikasih belakangnya. Jadi beda dengan wailu atau waili atau waila. Bunyi unnya wailun itu berarti hancur kamu sehancur-hancurnya. Modar kamu sehancur-hancurnya. Kira-kira begitulah kata wailun. Secara teknis kata wail adalah salah satu sumur di dalam neraka jahanam yang apabila dibuka sumurnya maka neraka jahanam mohon perlindungan kepada Allah untuk menggambarkan ngerinya. Neraka jahanam mawon ngeri. Nah gitu, nopo maneh menungsone lah ngoten. Wailun. Lah kata ini dipakai sebagai kritik oleh Al-Qur'an kepada siapa? Kepada orang yang melakukan dua hal ini. Satu humazah, dua lumazah. Humazah sama lumazah sebenarnya kalau kita telusuri maknanya di kalangan para mufassir nanti terjadi silang pendapat. Secara umum sebenarnya perbedaannya itu ada di nomor satu, terbuka atau tertutup. Nomor dua, dilakukan dengan lesan atau dilakukan dengan perbuatan. Dan muter-muter teng mriku mawon. Tapi intinya sama, nyaci maki, ngolok-ngolok, menggunakan kata menghina seseorang. Bedanya adalah nomor satu, ada yang menyatakan humazah menghina di depan orangnya. Lumazah menghina orang ketika orangnya tidak ada. Atau sebaliknya, ada ulama yang menyatakan humazah menghina seseorang ketika orangnya tidak ada. Lumazah menghina seseorang ketika orangnya ada di depannya. Ada yang menyatakan humazah menghina seseorang dengan kata-kata, sementara lumazah menghina seseorang dengan amal perbuatan. Jadi kalau kita kaitkan, sehingga para ulama kemudian sebenarnya kata humazah sama lumazah niku mirip-mirip. Intinya adalah kita menghina seseorang ya dengan seseorang yang melakukan penghinaan, caci maki, kata-kata baik dengan kata-kata yang kasar atau dengan bahasa tubuh yang menunjukkan penghinaan atau dengan juga sikap. Ya. Nah, kalau orang melakukan itu secara terus-menerus namanya humazah lumazah. Oke, ngeten kita lihatkan dulu. Kita ini kalau memikirkan kenapa ayat Al-Quran berbicara tentang kritik sosial, yaitu humazah lumazah ini, di awal-awal kota Mekah, di awal-awal periode Mekah, karena kalau kita pikirkan, ternyata urusan ibadah itu ya, justru diletakkan di akhir oleh Allah SWT. Jilbab baru nanti menjadi peraturan waktu Rasulullah sampun pindah di Madinah. Di Mekah dereng wonten jilbab. Puasa waktu di Mekah dereng wonten kewajiban berpuasa. Nanti ketika pindah ke Madinah baru turun perintah berpuasa. Sholat 5 waktu itu pun nanti terjadi kapan? Hampir sudah akhir periode Mekah. Itu tahun ke-8 dan seterusnya setelah peristiwa Taif Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu. Jadi kalau kita perhatikan mulai kalau Rasulullah di Mekah niku 13 tahun, 10 tahun awal itu isunya yang dibahas adalah kritik sosial. Misalnya wailul lil mutaffifin. Ada orang tuh dulu kalau dagang niku menawi nimbang buat orang lain, dia kurangi timbangannya sedikit saja. Dan orang boten ngerasa bahwa barangnya itu kurang karena yang diambil cuman sedikit. Misalnya setengah gram diambil atau 1 gram diambil, gula dikurangi sedikit, boten banyak. Tapi kalau dia yang membeli, dia pastikan itu presisi, ya dan seterusnya. Perilaku ini dilakukan oleh para elit Quraisy saat itu dalam bisnisnya. Dia ngurangin timbangan tapi meskipun sedikit tapi terus menerus sehingga dia bikin model perdagangan yang korup katusnya teni. Quran mengkritik mereka wailul lil mutaffifin kata Al-Qur'anul Karim. Quran mengkritik orang-orang pembesar-pembesar Quraisy yang tidak memberikan pertolongan kepada anak-anak yatim misalnya. Manggil-manggil tapi hanya untuk dihardik, manggil-manggil hanya untuk disuruh-suruh tapi tidak pernah dibela sama sekali.
dikritik oleh Al-Quranul Karim. Dan sekarang Quran mengkritik perilaku terutama pembesar-pembesar Quraisy yang melakukan humazah lumazah. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat begini ini dulu ketika turun itu seperti ayat-ayat pertempuran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita hari ini membacanya nyantai, tapi waktu dulu ayat ini turun, itu seperti Rasulullah SAW ngajak perang sama para pembesar Quraisy. Ngeten nggih, orang Quraisy itu kan disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ngoten toh. Apa pembesar-pembesar atau orang-orang Quraisy itu orang-orang yang bodoh, IQ-nya jongkok semuanya? Boten. Mereka ini orang-orang pinter. Abu Jahal niku jenius orangnya, dan banyak orang-orang yang pinter-pinter orang Arab saat itu. Kenapa Quran menganggap mereka sebagai orang-orang yang jahiliyah? Kata jahil itu biasanya dilawankan dengan kata akil. Akil itu orang yang pinter, jahil biasanya kita terjemahkan dengan orang yang bodoh. Tapi akil berasal dari kata akola yang artinya mengikat. Apa kaitannya orang pinter itu kok dikaitkan dengan mengikat? Dalam agama ini ada dua kekuatan di dalam diri kita. Yang pertama adalah akal sehat kita, dan yang kedua adalah nafsu kita. Setiap hari kita ini berkelahi di dalam diri kita, ini ada pertarungan besar. Ya, satu syahwat atau desire, keinginan kita ini. Yang kedua adalah akal sehat kita. Ini setiap kita punya keinginan, ini tabrakan dua ini. Yang satu bilang, ayo kamu, mana ini. Yang ini satu, janganlah. Misalnya teng mriki wonten Angelina Jolie misalnya. Terus syahwatnya bilang, ayo cepetan budon niku eman niku. Jarang-jarang nih. Tapi akal sehatnya menyatakan, anakmu wis 5 misalnya. Bojomu akan ngenteni di rumah kono misalnya. Lah ini akan ada pertarungan. Orang yang bisa mengikat hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya dia bisa kontrol oleh akal sehatnya, orang Arab menyebut akil. Itulah orang yang pintar. Kenapa? Karena dia sikapnya, pilihannya, tindak tanduknya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, tapi dikuasai oleh akal sehatnya. Itu definisinya orang Arab. Lah, jahil dengan begitu adalah orang yang tindak tanduknya, sikapnya tidak dikuasai oleh akal sehatnya, tapi dikuasai oleh hawa nafsunya. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak diatur oleh akal sehat. Tapi diatur oleh siapa? Oleh syahwatnya para elitnya ini. Oleh para pembesar politiknya, oleh para elit politik, elit bisnisnya. Mereka lah yang menguasai masyarakat. Dan mereka mengatur masyarakat sesuai dengan nafsunya. Saenak udele dewe ngatur. Korupsi, kurang ajar, segala macam. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak diatur dengan akal sehat. Makanya masyarakatnya disebut dengan masyarakat jahiliyah. Ngoten maksudnya. Nah, ketika Rasulullah diutus, yang menjadi kritik pertama dalam agama itu adalah ya ini benain lingkungan senggoten saya ini yang tidak benar nih. Makanya berat sekali. Nah, sekarang itu yang menarik, inilah yang banyak ditinggalkan justru oleh orang Islam. Kita seringkali sekarang kalau bicara agama ngurusi urusan wudhu, sholat, haji, nikah, dan seterusnya. Tapi kita lupa concern Islam itu terhadap, misalnya, terhadap penyelesaian persoalan sosial. Persoalan kemiskinan, persoalan kezaliman, persoalan korupsi, persoalan dagang yang boten adil, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang dulu sebenarnya adalah concern paling awal dari ajaran agama ini. Nah, kenapa Mbah Yai Ahmad Dahlan fokusnya ke Al-Ma'un? Karena itu sebenarnya kalau kita pikirkan. Masyarakat yang dihadapi kok kayak begini nih, bagaimana mengembangkan ekonomi umat dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Ya. Yang satu perguruan dengan Mbah Hasyim Asy'ari kalau kita pikirkan. Nah, jadi ini yang suasananya kayak begitu ketika ayat ini turun. Sekarang jenengan bayangaken,
Saat itu para elitnya katakanlah kalau nyaci maki, menghina orang, anak buahnya itu seenak udele dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, misalnya saya gambarkan. Ini intinya begini ya. Karena kalau jenengan urut nanti, ya, saya tidak bacakan terlalu detailnya. Misalnya al-humaza al-mughtab, wal-lumaza al-ayyab. Ya, humaza orang yang selalu melakukan backbiting, gossiping, terus ngerasani tiang jelek, ngudar-ngudar kesalahan orang ketika orangnya tidak ada. Jadi ngeten, ghibah itu berasal dari kata ghaib. Ghaib itu nggak ada sekarang, nggak ada kelihatannya. Ghibah adalah mengungkapkan kejelekan orang yang ada pada orang itu, tapi saat orang itu nggak ada. Saya kasih contoh. Jenengan ngerasani kulo dereng dugi, kamu digula iya. Payah ya kucuk lembune yo, masya Allah dan seterusnya. Ya memang ada pada diri saya. Tapi kalau saya mirengaken, kulo mboten remen. Nah ini namanya ghibah. Ibu-ibu terus bilang loh, tapi kan itu fakta Ustadz. Saya enggak ngaat, saya sesuai fakta. Enggak, justru sesuai fakta itu namanya ghibah. Karena kalau enggak sesuai fakta namanya fitnah. Jadi ghibah itu atau buhtan istilahnya dalam agama. Buhada buhtanun azim. Ya. Jadi ghibah itu kita membicarakan kejelekan orang yang benar-benar ada pada orang tersebut. Tapi kita bicarakan saat orangnya tidak ada. Cirinya adalah kalau orang itu ada di depan kita, orang itu tidak senang mendengarkannya. Namanya ghibah. Bayu, sampean ruta Bayu. Oh nopo? Iku lho wingi. Lah niku namanya ghibah. Nah, humazah adalah orang yang selalu mengungkapkan kejelekan orang. Dan itu terus menerus. Juicy lek ngomong kesalahannya orang itu. Weco rasanya. Nah, niku namanya humazah. Namanya humazah. Lumazah maknanya al-ayyab, orang yang mencari aibnya orang. Jadi senangnya mencari aibnya seseorang. Itu dibedakan. Ada yang menyatakan seperti tadi ya, humazah mengungkapkan dengan lesan, lumazah nyakitin tidak dengan lesan, dengan yang lain. Atau yang menyatakan dia ngungkapin kejelekan orang itu saat di depan orangnya langsung, atau saat orangnya tidak ada. Itu singkatnya begitu. Anggaplah maknanya untuk memudahkan sama mawon lah humaza lumaza itu. Jadi nyakitin orang baik dengan kata-kata, dengan sikap, dengan gesture yang kata-kata itu amat sangat buruk. Ya, kira-kira begitulah singkatnya. Pertanyaannya adalah siapa yang melakukan ini? Kenapa Quran berbicara wailul likulli humazatin lumazah? Ya, celaka hancur bagi setiap humazah lumazah kata Al-Qur'an Karim. Nah, Quran ngasih ciri orangnya itu adalah alladzi jama'a malan wa'addadah. Orangnya adalah mereka yang ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya ini kelompok elitnya bahasa sekarang lah. Ngeten nggih, rumus dasarnya niku kata salah seorang filosof politik niku ngirim surat kepada salah satu pemimpin gereja di Inggris saat itu, isi suratnya kemudian menjadi sangat terkenal ya, power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu memang cenderung korup. Kalau orang semakin kekuasaannya absolut, kalau dia korupsi, korupsinya absolut juga. Makanya wonten hakim MK lah ngoten to. Lah ngeten jenengan pikirakanlah, semua orang yang punya kekuasaan niku cenderung untuk abuse of power. Untuk menyalahgunakan kekuasaan. Kita ambil mulai dari yang paling jenengan boten ngiro. Ustadz atau kiai. Sinten relasinya dengan siapa? Dengan santri. Santri kali ustadz atau santri dengan kiai. Jangan dikira santri kiai itu tidak bisa melakukan humaza-lumaza. Ada ustadz kiai, meskipun kita boten berarti kemudian mengkritik semua kiai, boten nggih. Satu dua orang yang menyalahgunakan khidmah. Kulo nggak ada ustadz teng pondok niku, mulai alit wonten pondok teng Kediri,
Tapi boten pondok ageng, pondok alit, boten Lirboyo, boten Ploso. Tapi lek nurut kula niki pun boten dadi khodim malih sampai kados nggih diperalat oleh kiai sama ustadznya. Nggak boleh ngapa-ngapain sampai bapaknya sakit juga nggak boleh pulang. Wis dipolisoro terus. Itulah yang disebut oleh Nopo Gus Bahak dengan kiai-kiai yang melakukan penghambaan kepada santrinya. Wonten sing saenake. Kenapa? Karena kiai ustadz merasa punya power. Saenake ngongkon. Tolong pelno iku le. Wonten sing ningali itu anake sing dikongkon nyapu-nyapu, sing ngongkon nyiram, sing ngongkon mopoi, sing ngongkon segala macam. Dan seterusnya dan seterusnya. Memang di dalam pondok niku wonten namine khidmah nggih. Semua santri akan senang kalau bisa berkhidmah kepada kiai nggih. Tapi khidmah sing bener zaman rumiyin ngoten. Memang santri diajari berkhidmah kepada kiai, nggih, nulungin kiai dan seterusnya dan seterusnya. Tapi wonten sing ustad-ustad, kiai-kiai zaman now nih sing boten bener-bener ngajarin khidmah, moli soro teng santri. Nah, niki namine abuse of power. Nomor setunggal. Bojo, suami sama istri. Sinten sing lebih powerful? Suami. Siapa yang paling sering menyalahgunakan kekuasaan? Suami. Tolong dek, anu ini dek, tolong dek, tolong dek. Banyak yang dia harus dia lakukan. Kok durung dipelai sih? Kok durung dicuci sih? Kok durung disetrika sih? Padahal itu bukan tugasnya dia sebenarnya. Dan seterusnya. Dosen kali mahasiswa, sinten sing paling sering melakukan humaza-lumaza? Dosen. Saenake. Kadang-kadang misalnya orang nyaji maki sekelas, ini kamu itu kok bodoh banget sih? Temanmu ini loh semuanya dapat 80, kamu itu goblok banget kamu itu, dapat 20, ngapain aja kamu sekolah itu? Wah nenek di hadapan sekelas ya, dia nangis. Dalam hati memang saya bodoh, memang saya itu. Dan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Saya mau berontak, dia guru saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan kekuasaan yang kita miliki. Nonton maksudnya. Lah, yang ayat ini ketika turun, masyarakatnya itu harus nonton. Elit kures itu, baik penguasa politik sama penguasa ekonominya, itu saena udele. Kalau lihat masyarakat kures saat itu, masyarakatnya berhierarki lagi. Niki kelompok elitnya, niki kelompok budaknya, para pekerjanya, orang dan seterusnya. Pembantu rumah tangga dengan tuannya, ngoten. Kadang-kadang orang itu kalau miskin, niku sensitif orangnya. Nopo-nopo niku sensitif. Lah orang itu kalau kaya, tidak terlampau sensitif. Lah ngoten dong. Saya kasih contoh lah, misalnya. Nopo asisten rumah tangga, bibi kita itu goreng ayam 5 katakanlah. Terus oke yang ini buat adik tinggal 3, terus pesen lah dia. Anu Bi, ini yang 3 nanti buat kakaknya ya kalau pulang sekolah dan seterusnya. Kakaknya datang tinggal 2. Lah, bibinya mungkin sedang nyetrika. Terus ini kemana ini? Ayam gorengnya ini kok tinggal 2 saja ini. Wong tadi tidak ada siapa-siapa. Itu yang ngerasa dituduh mencuri siapa? Bibinya. Meskipun dia kata-katanya mungkin bagi orang kaya saya tidak menuduh. Tapi perasaannya orang yang tidak punya itu pasti ngarani aku. Anjen aku wong tidak duwe. Dan seterusnya. Ngoten. Nah, makanya kita disuruh hati-hati dalam apa ucapan kita, sikap kita, gesture kita. Kenapa? Karena seringkali ucapan dan seterusnya itu nyakitin orang yang posisinya berada di bawah dan dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak punya penolong dia. Nah, ngoten terus di Quran. Ini namanya humazah, lumazah. Nah, dia berasal dari kata hamiz sama lamis. Kalau hamis sama lamis itu tukang nyelatu, tukang mencaci maki, tukang menghinakan seseorang. Nah, kalau dia terus-menerus melakukannya, namanya hammaz. Ya, misalnya Quran menyatakan hammaz, lammaz, hammaz. Tapi kalau dia sudah sangat profesional, karena begitu terus-menerus dia mencaci maki, sampai pada tingkat menjadi karakternya, namanya ganti, menjadi humazah, lumazah. Ngoten. Quran menyatakan modar,
celaka. Bagi siapa? Humazah lumazah. Kenapa menarik? Saat itu orang-orang ini mungkin anak buahnya, mungkin budaknya, mungkin para perempuan, mungkin anak-anak yatim, dicelatu, dicaci maki, dihina, dan dia pecah hatinya. Nangis dia, tidak ada yang pembela. Air matanya ngeleleh. Dia tidak tahu kepada siapa dia harus minta perlindungan. Siapa yang melindunginya? Al-Quranul Karim. Turun ayat dari langit sana, belain mereka yang sekarang dihinakan itu. Wailul likulli humazatin lumazah. Ngoten maksudnya. Oke. Sekarang mau direnungkan. Kira-kira waktu ayat ini dibaca oleh Rasulullah SAW di hadapan para pembesar Quraisy yang seenaknya menghardi anak yatim, yang seenaknya mencaci maki orang miskin, yang seenaknya menyalahkan anak buah dan seterusnya. Kira-kira itu Nabi membacakannya dengan nada yang melankolis, enak, atau sebenarnya ini ngajak perang nih. Ngajak perang ini bahaya ngomong nih waktu zaman itu. Ya, waktu ayat ini turun di hadapan para pembesar itu Rasulullah menyatakan wailul likulli humazatil lumazah. Kalau sekarang apa jadi dekne lah ngoten toh zaman sekarang. Beda dengan saat kita sekarang kita baca. Kita sekarang bacanya betul-betul lawane. Kita bacanya sekarang nyantai. Wailul likulli humazatil lumazah. Biasa mawon. Tapi dulu itu seperti kita ngomong kepada orang yang mencaci maki. Kan ngomong aku. Kamu bicarain saya. Kamu modar-modarno aku. Kamu menganggap saya yang akan hancur. Kurang ajar kon yo. Wah, perang. Tapi bayangin kalau jenengan sing dadi nabi, kira-kira ayat ini dibaca ndak? Sangat beresiko ayat ini waktu ayat ini turun. Karena itulah menarik kalau kita pikirkan ya Rasulullah SAW karena menjadi nabi, apa saja ayat yang diturunkan ya itulah yang dibaca. Karena itulah Nabi mendapatkan perlawanan. Sebenarnya bukan karena isu yang awal, bukan urusan tauhid dan surah, itu yang dikritik oleh Al-Quranul Karim. Wailul likulli humazatin lumazah. Siapa biasanya yang kayak begini? Kata Allah, dikarakterkan orangnya biasanya nomor satu, alladzi jama'a. Bacanya bisa dua, wonten yang satu kiroat bacanya jama'a, kiroat yang kedua dikasih tasdid, jama'a. Alladzi jama'a. Wonten alladzi jama'a malahu. Orang yang mengumpulkan, sekarang yang jamaah ya, orang yang mengumpulkan harta. Menariknya jamaah pakai fi'il madhi, pakai past tense. Telah mengumpulkan, seakan-akan Allah menggambarkan orang ini kalau disimpulkan hidupnya, keseluruhan hidupnya mulai lahir sampai mati, hanya ditujukan untuk ngumpulin duit. Dia cuma ngumpulin harta saja kerjaannya selama hidupnya. Kalau dibaca dikasih tasdid, jamaah, artinya dia mengumpulkan harta benda dari berbagai macam cara, dia tidak peduli mau halal mau haram. Apa sajalah caranya, pokoknya seperti duit ayo. Jadi ini mentalnya orang ini. Nah sekarang kita pikirkan, siapa sih yang tidak senang dengan harta? Siapa yang nggak suka dengan harta? Semua orang suka dengan harta, dengan duit. Tapi kalau orang sampai yang dilarang oleh Al-Quran itu adalah hubbud dunya, cinta sama dunia. Kalau kita menjadi orang yang kaya raya, alhamdulillah. Bahkan kalau jenengan pikirakan, dari 10 orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga, kebanyakan orang kaya. Abu Bakar kaya, Umar bin Khattab kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya semuanya. Nih, ada yang miskin memang, tetapi kebanyakan kaya. Artinya Islam itu tidak melarang kita kaya. Bahkan Masya Allah senengi, bayangkan siapa yang nanggung bulanannya istri-istri Nabi setelah Rasulullah meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf. Ini gila dari uang kaya, kayalah seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini begitu Rasulullah meninggal dunia, semua istri Nabi rondo-rondo nih sing nanggung Abdurrahman bin Auf. Bukan hanya istri-istri Nabi, semua pasukan Badar yang masih tersisa itu dikasih bulanan oleh Abdurrahman bin Auf. Masya Allah kita pikirkan, wow. Utsman bin Affan sampai sekarang itu nggak ada
hotel di Madinah sana, karena dulu dia membeli sumurnya orang Yahudi sama kebunnya. Dan kemudian diwakafkan oleh Utsman bin Affan untuk menjadi harta negara. Sampai kemudian dikelola oleh pemerintah Saudi, dan itu menghasilkan uang terus-menerus, generate income terus, sampai uangnya dibelikan sepetak tanah, jadi hotel, Pulau Lupe, Supe namanya. Tapi ada penjelasannya, ini hotel Utsman bin Affan dan seterusnya. Dari harta wakafnya Utsman bin Affan dulu. Orangnya sudah tidak ada, tapi hartanya masih ngirimin pahala kepada Utsman bin Affan. Ya. Siapa orang yang paling banyak membebaskan budak? Bebaskan budak itu paling mahal harganya. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar orang yang paling banyak bebas. Orang-orang kaya. Nah, jadi kaya bukan nopo-nopo. Yang jelek adalah cinta sama kekayaan. Nah, kapan itu muncul? Itu yang disebut oleh Al-Quran nanti dengan takatsur, atau kalau di ayat ini namanya jamaah malahu itu. Orang itu pertama, kalau dia bekerja, sebenarnya kan ngeten deh, kalau jadi mau dipikirkan. Orang itu dulu bekerja, hakikatnya sebenarnya yang dicari bukan uang nomor satu itu. Awalnya, dulu orang bekerja itu fungsinya adalah sebagai aktualisasi dirinya. Karena itu pekerjaan itu kemudian menjadi identitas dirinya. Ya, rada akademik sedikit. Ngeten. Jenengan menawi tanglet, Pak Yahya iku sapa? Dosen. Niku sinten? Pedagang. Yang situ siapa? Niku lawyer. Kita menyebut identitas seseorang itu dari nopo nih? Pekerjaannya. Karena itu pekerjaan itu menjadi identitas seseorang. Nah, identitas itu maksudnya adalah dari aktualisasi dirinya itu. Karena dia beraktualisasi. Kita ini butuh beraktualisasi. Karena kita beraktualisasi, orang mengapresiasi kita. Dan kemudian disebutlah nama kita dan seterusnya, si kamu sebagai, dan seterusnya. Dan kita senang dengan itu. Uang dan seterusnya itu nomor kesekian. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah saat orang dihargai karena dia beraktualisasi diri. Saya kasih contoh lebih mudahnya. Ibu-ibu, kalau dia pinter bikin roti, terus diminta oleh tetangganya kanan kiri atau siapapun lah, aku tolong samain roti ini samain enak Terus dia bikin roti, yang paling disenangi oleh ibu-ibu itu saat dilem tonggone roti ini enak atau dia dikasih upah. Dileme, uang ini nomor kesekian. Awalnya itu dulu begitu orang bekerja nih. Niki terose karmak dulu begitu kata dia. Ceritanya orang. Lah tapi zaman modern itu merubah semuanya. Sekarang dirubah. Orang itu kemudian boten dinilai dari pekerjaannya dan bukan jadi identitasnya. Lah gitu. Karena wonten pabrik dan seterusnya. Jadi kalau contoh akan, nek kulo niki dadi tukang jahit, terus kulo ndamel kelambi jahitan, kulo paringi merke teng mriki, Yahya Taylor. Di sini Yahya Taylor. Orang kemana-mana, iku loh, jahitannya Pak Yahya loh, wapi. Kulo seneng, Mas. Nah, sebenarnya kan menghargai saya dengan memberikan upah dari jahitan saya. Jadi upah itu nomor kesekian, tapi nomor pertamanya adalah aktualisasi diri saya. Begitu wonten zaman modern, sekarang diambil alih oleh pemilik modal nih. Jenengan sekarang tukang jahit melu Adidas, melu Reebok, melu nopo lah, merek-merek nih. Jenengan jahit, tapi buat wonten sing hargai jenengan sekarang. Jahitan ini metu Adidas. Loh, kok dono jenengku ya saiki. Jadi jenengan cuma dihargai sebagai nopo? Sebagai mesin. Boten dihargai lagi sebagai manusia yang beraktualisasi diri. Makanya dinilai mesin, bosnya iso ngamuk tok iso nih. Kamu itu kok menurun sih produkmu? Kamu itu mestinya kan sehari dapat segini. Dan dia tidak peduli bahwa kita ini manusia, duwe hati, duwe itu seenaknya oleh nyakitin. Lah begitulah kira-kira. Ini namanya humazah lumazah. Sekarang makanya orang itu berubah. Sampai sekarang itu boten wonten zaman saya ada lah mungkin satu dua lah, tapi sekarang sudah berubah, pabrik-pabrik berubah karena itu wonten hak dari pekerja. Dulu awal-awal wonten hubungannya itu. Makanya kenapa Karmak itu mengkritik ya karena begitu itu. Karena ini kurang ajar, ini gak bener sistem kayak begini itu. Dan seenaknya mencaci maki.
Makanya kalau di barat niku wonten tradisi ngeten. Thanks God, it's Friday kata dia. Kalaupun Jum'ah, terus dia bilang, Alhamdulillah Jum'ah. Kenapa? Karena orang-orang di awal-awal industrialisasi, bahkan sampai sekarang, kalau Senin sampai Kamis, dia merasa bukan manusia. Kados mesin. Kerja jam itu, mulai jam itu, dan dirinya tidak diapresiasi karena, wah kamu keren ya, bisa beraktualisasi diri. Enggak, kayak mesin mawon. Produkmu piro dino iki, saya ini, ya iki duitmu. Jadi mesin aja. Terus padahal aku ini menungso. Saya ini punya hati, punya jiwa, punya dan terusnya. Maka begitu hari Jumat, dia thank God, it's Friday. Makasih ya Tuhan. Sekarang ini sudah Jumat. Kenapa gitu Jumat? Dia jadi manusia utuh lagi. Makanya Jumat kemana mereka? Dia buktikan kalau dia manusia. Dia minum minuman, dia bercinta, dia dengerin musik, dia datang ke pub, gitu ceritanya. Karena sekarang aku menungso sore aku duduk mesin sing cuman menghasilkan duit. Enggak, saya ini butuh cinta, saya butuh kasih sayang, saya butuh bersosialisasi. Memang kita alhamdulillah negara kita ini mboten kados negara-negara Swiss sing industrialisasi. Jadi kan mriki saged ngempal kados ngeten, krasa menungsone langge lho. Wonten salat. Jadi kan kalau hidup di barat mesin. Bangun jam 7 ndak ketemu sapa-sapa, ketemu mesin. Nah, mulai kesel turu, ngoten tok Senin sampai Kamis duwe akeh. Tapi garing urip niku. Saya itu jangan dikira orang enak hidup di barat duwe akeh niku bahagia. Banyak yang iki opo karepe urip ning asline. Jenengan coba dibayangkan lah, urip teng Singapura kali urip teng Indonesia coba pundi? Indonesia. Like cuman singgah di Singapura sehari seminggu seneng. Tanyain sama orang Singapura, bosen hidupnya. Iya, itu Singapura padahal masih ada Islamnya. Bagaimana lagi yang ada Islamnya? Kita ini alhamdulillah wonten sholat, wonten jamaah, ngingatin lagi. Aku menung sore, ono atine, ada dan seterusnya. Nah, penyakitnya itu adalah dari harta nih. Orang kalau mencari uang, terus kroso seneng terus, seneng ya dua itu. Tambah seneng banyak uangnya, tambah. Lah terus dia senang mengumpulkan hartanya, itu yang penyakit. Tapi kalau kita kerja giat, gak ada uang, uangnya saya gunakan untuk kemanfaatan saya, untuk rumah tangga saya, untuk anak yatim, untuk saya bisa kontribusi di sini. Saya. Tapi penyakit, seneng tiba ya, duit ya. Terus kesenangannya adalah ngumpulin itu. Nah, ini pun penyakit namanya. Lah uang yang kados ngeten, cirine nopo? Melegi. Niku cirine. Lek jenengan banyak uang tapi kok mboten melegi, niku mboten jama'a malahu. Cirinya orang yang jama'a malahu adalah melegi, mewedit. Karena dia ngitung-ngitung, wah menurut seneng. Lah berikutnya terus Quran itu mboten jamaah saja, wa'ad dadah dan ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung duit. Nanti wonten satu titik niki mentale wong sing suwoge, mboten mentale wong sik kait soge. Dia senangnya kalau melihat, ya Allah, nonton rekening tambah dua ya. Seneng saja nih lah penyakit tuh nih dipikir-pikir. Coba jenengan pikirakan gitu. Terus Kanjeng Nabi, rizki niku adalah apa yang kita makan, apa yang kita kenakan, dan apa yang kita sodakohkan. Itulah rizki kita. Uang yang ada di tabungan, yang ada di deposito, dan seterusnya lah. Hakikatnya itu sebenarnya belum tentu merupakan harta kita. Karena kapan dia menjadi harta kita, rizki kita, kalau sudah kita konsumsi, sudah kita pakai, atau kita sodakohkan. Lah, coba jangan pikirkan, wonten wong suweneng duwe omah 5. Padahal sehari-hari yo dia di sini terus. Aku duwe omah no siji ndek Bogor, loro ndek Batu. Sopo sing nggoni pembantu nih? Tapi dia ngomong-ngomong merasa senang, aku seneng duwe omah 5. Loh, sampean kok nek kene tok, iya aku wis males wis sepuh. Tapi dia seneng, jajane lak lucu to ngoten niku. Berbangga dengan perasaan saja, ditipu sebenarnya dengan perasaannya itu. Sajane lah ini cuman ada di pikiran kita saja sebenarnya. Jadi jenengan nak sakit mawon, bayangaken aja lah, niki semua rumah saya, cuman saya males masukin. Nah, kok telah beres mawon dah. Lah podo ae to asline. Lah gitu. Makan ini gue penyakit.
Penyakit, jadi terus seneng orang itu dengan begitu nih. Dia menghitung-hitung, wa'adada. Kasihan orang yang sudah kayak begitu itu. Karena nanti mentalnya, dia lah ada kekurangan sedikit pun. Dia punya anak buah, mestinya dia mendapatkan produk 40, dia menghasilkan 20, entek ngamek sama itu. Kon goblok melu aku pirang suwe kon. Ini aja iso, itu namanya humaza lumaza. Sekarang nyambung kaitannya, ngoten seenaknya dia. Karena dia berorientasi cuman pada akumulasi duit. Bukan, tidak ada yang lain. Masya Allah, ini namanya jama'a malahu wa'addadah. Wa'addadah. Addadah yang kedua, maknanya terus mufassir, boten menghitung, tapi mempersiapkan. Dia itu ngumpulin uang untuk persiapan dia. Persiapan apa? Persiapan kehidupan dia di dunia ini. Biar layak, biar ngoten tok. Niku sak kesel-kesel tiang menawi ngoten nih. Nopo mane lek teng surat At-Takatsur niku kan mulai takatsur nanti jadi tafakhur lah ngoten to. Bangga-banggaan kemudian dia. Niku yang penyakit menurut Al-Qur'anul Karim ya. Jadi makanya terus para ulama dungone para ulama niku Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami. Jangan jadikan dunia itu di hati kami. Keranten boten biar tidak nyakitin hati kami. Terus para ulama, orang yang tahu hakikat dunia tidak mungkin dia mencintainya. Dan siapa yang tahu hakikat akhirat tidak mungkin dia tidak mencintainya. Kita ini kalau cinta dunia, ya karena kita tidak ngerti akhirat. Andai kita mengerti hakikat akhirat, ya tidak mungkin kita mencintai dunia ini. Karena dunia itu terlampau remeh-temeh. Tapi kalau kita mboten ngertos akhirat, juicy dunia itu. Dan terus kemudian sampai, Masya Allah, jama'a amalan wa'addadah. Puncaknya, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, dia menyangka, ya, annama lahu, sesungguhnya harta bendanya itu akhladahu, yang mengekalkannya. Yang membuat dia nyaman, tenang, tentram, aman. Ya, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Ini yang paling bahaya. Jadi puncaknya penyakit dunia nih, kubut dunia nih, nanti dia seneng ngumpulin, terus seneng menghitung-hitung kekayaan, terus sampai puncaknya adalah kalau dia merasa dikekalkan oleh hartanya. Sampai nanti waktu di akhirat dia juga merasa bahwa pasti aku kok enak uripe. Itu penyakit yang paling bahaya. Ngeten nggih, coba bayangkan lek jenengan mboten percaya. Orang itu nanti mulai pelan-pelan akan percaya karena saya ini kaya raya, karena semua bisnis saya sukses, karena semua ini saya sukses. Kayaknya memang saya deh disayang sama Tuhan. Dan kita kados ngoten, jenengan misalnya kalau mendatangi orang yang dagang sukses, jenengan yo nopo ngomongnya. Ngomongnya adalah, Cak, wiritane sampean nopo? Zaman kok bisa sukses ngono iku ya apa? Secara otomatis kita itu menyangka kalau orang itu sukses dagangannya, sukses bisnisnya, dia disayang oleh Allah. Dan itu kita tanya, wiritane opo? Salate opo? Kalau ada orang yang dagangannya tidak sukses, kita ngomong nopo? Sampean kurang wiritane. Sampean kurang salate. Ya, dan seterusnya. Jangan wales lek ngoten itu. Yahudi tidak tahu salat oke. Cina tidak tahu wudhu gitu, oke, dan seterusnya. Jadi perlahan-lahan kita itu juga secara tanpa sadar menyatakan orang itu kalau enak hidup di dunianya pasti dia disayang oleh Tuhan. Jangan rodok percaya nopo mboten, nono kiai melarat terus ngomong itu dicintai oleh Tuhan. Melarat ngono kok disayang sama Tuhan. Lah ngono no. Niku bahaya nih. Lah donya niku saged ngoten. Kita masyarakat kita sampun kegiring ngoten tanpa terasa. Lale puncaknya niku dadi agama dalam ilmu sosial. Namanya Protestan. Agama Protestan ngoten keyakinannya. Tanda wong niku disayang teng Gusti Allah di dunia adalah ndek dunia ini enak. Makanya itu tanda dia menjadi ahli surga. Terus John Calvin kali nopo namine sinten sing teng Amerika ngoten prinsipe niki lah mazhab toh. Kados lek teng Islam kados mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Lah lek teng
ajaran Protestan niku wonten tokoh namine John Calvin teng Prancis menika. Nggih. Keyakinan niku ngoten. Dulu orang itu meyakini kalau orang itu ahli surga, niku kudu cedek-cedek teng gereja. Niki mboten karena tanggal 25 Desember nggih. Tapi dulu keyakinannya orang sing selamat niku lek cedek-cedek teng gereja. Nyumbang gereja, hadir di misa dan seterusnya. Ikulah ciri orang yang selamat. Sampai terkenal wonten ajaran lek teng Katolik tidak ada keselamatan di luar gereja. Wong Protestan protes. Jare sapa kon rolek wong? Kan lho aku sibuk bisnis sing jowo ya. Aku duwe kegiatan ngene. Sama lah seperti kita. Wong itu ahli surga ya rada rajinnya masjid lah. Lek ndak taunya masjid itu ya mesti neraka nih lah ngoten ta. Lah niku gayane wong Nasrani ngoten. Gayane wong Katolik. Wong Protestan protes, kata orang Protestan, jare sapa kon koyo ero surga ae. Kata dia, terus dia ngembangin cara berpikir. Cara berpikir yang ngeten. Gusti Allah itu sudah memastikan siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Sebelum kita bahkan diciptakan, Allah sudah menentukan Yahya ahli surga, misalnya. Wagimin ahli neraka, misalnya. Wonten toh Pak Wagimin, misalnya. Misalnya. Lah, ini sudah ditentukan oleh Allah. Lah, sekarang masalahnya adalah kalau Allah sayang sama dia di akhirat, masa sih Allah tidak sayang sama dia di dunia? Tidak masuk akal itu. Makanya pasti orang yang dijamin masuk surga di dunia nih mesti dia juga disayang oleh Tuhan. Katanya John Calvin. Masalahnya adalah apa cirinya orang itu disayang oleh Tuhan? Cirinya adalah dia hidupnya akan enak. Hidupnya mboten susah, hidupnya bahagia. Duwe akeh, atine padang, seneng, bojo lemu, anak telu, misalnya dan seterusnya. Jadi bahagia. Nah, akhirnya apa? Semua orang Protestan itu giat bekerja bukan untuk mendapatkan uang, biar untuk memantaskan diri menjadi ahli surga. Ini keyakinannya orang Protestan. Jadi dia giat bekerja, tapi dia kalau nggak ada duit, boten foya-foya, boten damel umroh, boten didamel kawin maneh, boten disimpan sama dia, ditabung, diinvestasi, keranten kudu melarat. Lek aku uripe, makanya wong Protestan itu giat bekerja, tapi uripe zuhud. Boten katos wak kaji teng kampung. Ya, duwe akeh kawinan. Lah ini boten, dia ngumpulin banyak uang, kan kerjanya giat, tapi begitu dia dapat uang, hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, mobilnya sederhana, uangnya diapain? Disimpan, ditabungkan, diinvestkan dan seterusnya. Begitulah wataknya orang Amerika, orang Jerman dulu. Yang disebut oleh Weber sebagai spirit kapitalisme kata dia. Karena orang giat bekerja, tapi mboten untuk harta. Protestan itu ngoten. Makanya jenengan nek mirengaken pendeta-pendeta Protestan niku gaya ceramahnya ngoten. Tuhan menyayangi kita. Tuhan memang kita gitu, menyenangkan. Nah, beda kali gambaran kita kan boten. Nih, jadi Islam niku boten Katolik, nggih boten Protestan. Wonten wong sing boten gadah nggih ahli surga, wonten wong sing sugih nggih ahli surga. Dalam Islam, harta bukan ukuran orang disayang atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya adalah bagaimana kita memperlakukan harta. Niku yang jadi ukuran. Niku perbedaannya. Nah, tapi nopo wong Islam kabeh ngoten, boten. Meskipun orang Islam tapi wonten sing wateke Protestan. Wonten wong Islam wateke wong Katolik, wonten kathah. Jenengan lek boten pati seneng to lek nonton kiai suwoge, mudhun tekan alpat. Mosok kiai kok ngono rek. Lah rada seneng loh. Lek kiai itu rada melarat. Nah, rada pantes lah kiai rada melarat-melarat. Katolik. Jenengan lek nonton pastor-pastor Protestan, suwoge-suwoge. Sampai datang Amerika nih, sampai jadi wah dilaporkan. Dia punya pesawat jet sendiri. Sinten yang paling terkenal nih. Wah kalau dia ya saya karena untuk melayani umat, untuk nyebarin gospel. Ngoten lek Protestan, lek Katolik, ngoten kerja, khidmah ke gereja begitu. Iu rodo NO lah.
Lek Protestan niku kados Muhammadiyah lah kira-kira ngoten. Cerminannya agak begitu. Lah niku bahaya agama niku nanti saged ngoten akhlada. Lah Islam mboten ngoten. Dia titik puncaknya nanti menyangka kalau saya banyak uang itulah yang membuat saya kekal. Nanti saya aman di akhirat. Oke, karena masyarakat juga begitu, masyarakat yang ngomong aku cedeknya pangeran. Buktinya takut aku resepe dan seterusnya dan seterusnya. Terus kita menjadi yakin, koyo iyalah aku hanya ahli surga niku ngoten. Dan itu bahayanya. Bahayanya. Padahal kata Al-Qur'an, bal tukrimunal yatim, padahal kamu tidak memulihkan anak yatim. Ya, wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Kamu juga tidak ikut berkontribusi ngasih makanan sama orang miskin. Enggak, bukan begitu ahli surga itu kata Allah SWT. Oke, niku kita lanjutkan sedikit lagi. Allati jama'a malan wa'addadah yahsabu annama lahu akhlada kalla. Sekali-kali tidak. Kalla niku digunakan untuk merefute, untuk menolak keyakinannya bahwa lek duwe dhuwit iku wis sukses, lek duwe dhuwit iku bakal engko enak di donya, enak di akhirat, bahwa dan seterusnya. Kata Al-Qur'an enggak sama sekali. Not at all. Kalla kata Al-Qur'an. Salah kamu semuanya itu. Bahkan apa kata Allah? La yumbadzanna fil khutamah. Pasti kamu akan dilempar ke khutamah. Nabadha niku throwing something. Kalau kita membuang sesuatu karena sudah kita menganggap tidak berharga, dilempar ngoten, namanya nabadha. Kata Al-Qur'an, la yumbadzanna, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Untuk menunjukkan kepastian, pasti kamu nanti dilempar kemana? Ke khutamah. Khutamah itu menarik. Khutamah dari kata hatoma, artinya to break, mematahkan. Kalau ada ranting atau daun yang sudah kering, terus kemudian kita injak keluar bunyi krak, nah namanya hatoma. Misalnya Quran menggunakan untuk semut. Salah satu keajaiban Al-Quran, ini wonten saintis Australia, dulu berawal dari orientalis yang ngece-ngece terhadap ajaran Islam. Karena dalam Al-Quran itu ucapannya semut, waktu Nabi Sulaiman keluar, terus semut-semut itu berkata, rajanya semut bilang, ayo semut-semut, masuk ke dalam lubangmu. Nanti kamu akan diinjak oleh tentaranya Sulaiman dan dia tidak tahu kalau menginjak kita. Ayo masuk, masuk, masuk. Nah begitu ayatnya itu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, waqalat berkata semut perempuan, karena pakai waqalat. Waqalat berkata semut perempuan, ya ayyuhan namlut khulu masakinakum. Hei semua semut-semut, masuklah kalian semuanya ke tempat tinggalmu. Ya, kenapa? La yakhtimannakum. Nanti tentaranya Sulaiman akan mengkeras kalian. Lah, orang orientalis ini salahnya Al-Qur'anul Karim karena menggunakan kata la yakhtimannakum dari kata khutamah tadi. Tikus, semut itu bagaimanapun kalau kita injak tidak mungkin bunyi seperti kayu kering atau daun kering yang bunyi krek. Langen toh. Semut dengan pita. Wonten bunyinya krek, wonten langen wong semut. Kata dia, salah ini Quran ini. Ngoten orientalis itu. Menggunakan kata khutoma di ayat ini di surat An-Naml salah ini. Nah, wonten saintis teng nopo Australia niku menarik. Dia neliti ternyata kepalanya semut nih wonten tempurunge. Tempurungnya semut itu persis kaca. Masya Allah. Jadi dia persis kaca yang mengelilingi kepalanya. Dan kalau diinjak seseorang, dia mengeluarkan bunyi persis suara sesuatu yang kering yang dipijak krek. Karena itu kemudian Quran menggunakan layah timannakum. Makanya kemudian wow, benarlah Al-Quran. Kenapa Quran spesifik menggunakan kata hatoma? Dan menarik lagi, bukan hanya itu, ayat ini termasuk ayat yang mukjizat. Ternyata memang yang jadi rojone semut boten lanang, wedok. Ya, jadi queen semut nih. Semut itu yang merentah adalah semut wedok. Makanya qolat, lanang dari pekerja. Ngoten dalam ilmu persemutan nih ngoten. Quran yang menyatakan memang nanti ada semut laki-laki, ada semut perempuan, ada semut pekerja, ngoten.
dan seterusnya dalam biologi. Dan Quran, Masya Allah hebatnya Quran itu. Ya, makanya yang memerintahkan perempuan bukan laki-laki. Qalat, ya, yang berkata perempuan. Nah, apa kata Al-Quran? Kamu dulu itu nyakitin orang. Kata-katamu tadi, dulu kamu nyaci maki dengan kata-kata kurang ajar kon, goblok kon, atau dengan gesture. Dia lah pakai gesture lah, goblok itu misalnya apa, sikap dan seterusnya. Lah dia sakit sampai ke hatinya, ke ulu hatinya, atau contoh lah, saya aja lah contoh. Suami sama istri. Kadang-kadang kita ini sering menggunakan kata-kata yang mungkin sampai ke hatinya istri kita, sakit hatinya. Ya, saya ndak niat nyakitin hati istri saya, insya Allah buatan niat loh. Cuman namanya orang pernikahan lah wonten perbedaan dan seterusnya lah. Lah kulo mangkel, mosok ngine gak iso, gampang ini lah sampean niku lho. Ngine kok bodoh gak iso. Lupa saya ngucapin kata bodoh, tapi bukan maksudnya saya menganggap istri saya bodoh. Enggak, kita kan biasa ngoten panganan enak, wedan kan, enak kan, edan, tapi ya enak. Nah, gitu. Bodoh itu saya gunakan untuk kata-kata yang ini masalah sangat gampang, ngoten. Masuk ini gak iso gampang. Ya Allah gampang nemen iki Dek. Masa Allah ngene bodoh iki. Wah, sampean mosok ngene ndak iso cek bodone sampean niku. Tapi itu karena kulo sebagai orang Jawa, tapi saat itu sensi istri saya. Saya mboten wonten perasaan sama sekali nyakitin istri. Kayaknya kan gampang masuk ini sama ndak iso. Ya Masya Allah, ini gampang ini ya Allah. Lah saya keluarlah kata bodoh. Istri saya menyenangku bodoh, masuk kamar dia nangis. Terus aku saya, ya Allah, iya ya, salah saya datangin dia syukurannya. Aku mau udah niat ngomong bodoh ngono maksudnya. Ya kayak gitu. Banyak istri, perempuan, dan seterusnya yang mungkin dia patah hatinya, mau nuntut cerai, anak saya sudah 5, tidak punya pekerjaan, dia ke siapa dia mengadu? Ke Allah SWT. Para pekerja-pekerja yang dizolimi oleh bosnya dengan kata-kata, dengan caci maki, dia tidak bisa ngadu siapa-siapa, karena saya mau ngadu, dipecat oleh bos, air matanya didengar oleh Allah SWT. Dan seterusnya, kata Allah SWT, orang yang melakukan humazah-lumazah, yang zalim kepada siapapun yang berada di bawahnya, yang inferior, yang subordinate, apa kata Allah SWT, la yumbadhanna fil khutamah. Kamu itu akan dilemparkan kepada khutamah, the crusher. Nerakanya digambarkan oleh Al-Quran sebagai khutamah. Dia penghancur. Karena apinya itu tidak akan menghancurkan tubuhnya saja. Tulang-tulangnya diremukkan oleh api itu. Kerak, hancur semuanya. Kenapa? Karena apinya khusus. Mau nyari apa hatinya? Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah hutamah itu? Ya the crusher itu. Yang menghancurkan tadi. Yang seperti bunyi krek tadi. Kamu tahu neraka kenapa digituin? Allati tattali'u 'alal afidah. Karena apinya itu hendak mencari hatimu. Kenapa dia mencari hati? Karena dulu kamu mematahkan hatinya orang. Karena kamu menghancurkan hatinya orang. Karena kamu menyakitkan hatinya orang. Sekarang api nerakanya membakar dari kaki, ngancurin daging kita, meremukkan tulang-tulang, seru sampai dia ngenain siapa? Afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Tattali' tuluk niku napa? Rising, sunrise niku rising. Dia akan naik terus. Ibaratnya itu digambarkan dalam Al-Quran, apinya nanti naik. Terus sampai mencari apa hatimu. Dan kroso. Karena hukuman Allah itu selalu sepadan dengan kesalahan yang dia lakukan di dunia. Ben kon nyakitin atine anak buahmu toh. Dulu kamu nyakitin hatinya istrimu toh. Dulu kamu nyakitin aslinya itu toh. Sementara dia tidak bisa membalas apa-apa. Sekarang kamu tak balas. Dan kamu merasa nyaman, tentram dulu. No, 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 no. La yumbadanna fil khutamah. Ama adraka mal khutamah. Narullahil muqadah. Khutamah itu adalah apinya Allah. Sekarang Quran tidak menyebut neraka. Nar saja. Tapi narullah. Saking nopon ini. Jangan kamu sangka ini neraka biasa. Ini narullah. Kitabun kitab. Kitabullah istimewa. Baitun rumah. Baitullah istimewa. Langit dong. Narun neraka. Tapi lek sampai disebut narullah. Wow. Ini neraka spesial hanya khusus bagi mereka yang menghancurkan hatinya orang.
karena caci maki, karena sikapnya dan seterusnya. Dan kita ini kalau ngidupin api, perlahan-lahan api ini akan mati no boten? Akan mati, tapi ini boten muqadah, apinya dihidupkan terus, di lit up terus, ya enggak pernah berhenti, terus apinya nih, masya Allah. Narullahil muqadah, allati tattali'u 'alal afida, karena dia terus hidup, apinya menjalar dari kakimu, menghancurkan tulang-tulangmu sampai dia mengenai hatimu. Sama persis seperti dulu engkau menyakiti berbagai macam hatinya orang. Kamu mecahkan hatinya dia, menangiskan air matanya, kata Al-Quran. Allati tattali'u 'alal afida. Innaha 'alaihim muqsadah. Dua ayat lagi sedap. Innaha, sesungguhnya neraka itu, khutamah itu, 'alaihim, atas mereka, muqsadah. Muqsadah itu ditutup. Nah, ditutup niku menawi tutup kados ngeten nih, namanya mutbaqah dalam bahasa Arab. Kalau muqsadah niku tutup tapi tasih wonten pintunya di atas. Jadi masih wonten peluang seakan-akan dia bisa keluar. Niku bedane muqsadah sama mutbaqah. Kenapa Quran menggunakan kata muqsadah? Jadi orang ini diletakkan di mana? Fi amadin mumaddadah. Dia diletakkan di pilar amad, itu dari kata imad, as-salatu imaduddin. Fi amadin, di pilar-pilar mumaddadah yang dipanjangkan. Jadi dia seperti di pilar yang panjang, dia terus dikejar oleh api, dia naik, ya berusaha mau keluar dari api. Ya, dia melihat bahwa seakan-akan di sana ada pintu untuk keluar, tapi begitu udah dilahap lagi oleh api, jatuh lagi ke bawah, diulang lagi, dia berusaha naik, ngoten terus selama-lamanya. Jadi kenapa? Karena Allah mau menggambarkan hukuman orang ini bukan hanya dia disiksa dari api neraka yang sampai membakar ke ulu hatinya, tapi dia seakan-akan diberi harapan palsu. Orang yang paling sumpah itulah di PHP, lah gitu. Dapat harapan palsu, namanya muqsadah. Jadi seperti ada jalan keluar, dia berusaha, tapi ternyata nggak ada. Hancur lagi, lihat lagi, begitu terus. Masya Allah, ini hukuman sama siapa? Humazah, lumazah. Sekarang bayangkan betapa powerfulnya ayat ini untuk merubah masyarakat. Kita kalau habis ngaji ayat ini, monggo sekarang diurungkan, karena masing-masing kita pastilah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semuanya ini adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Minimal di keluarga kita. Maka hati-hatilah dengan ucapan yang kita ucapkan, gesture yang kita berikan, sikap tindak tanduk yang kita lakukan dalam interaksi kita dengan orang lain. Karena jangan-jangan ada kata-kata kita yang terlalu kasar, yang menyakitkan hati orang lain, sementara kita belum minta maaf kepada dia, kelak bahaya resikonya adalah kita bisa dimasukkan ke dalam layum badan nafil utamah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah menjaga lesan kita, menjaga sikap kita untuk bisa berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ya, karena itu Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang bisa memberikan kepada saya, ya memastikan kepada saya, kata Rasulullah, menjaminkan di antara dua rahangnya ini, yaitu lesan, dan di antara dua pahanya, aku jaminkan baginya surga, kata Rasulullah. Siapa yang jaga mulutnya, jaga kemaluannya, baginya surga. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah orang-orang yang jauh sekali dari perilaku umazah-lumazah, jadi orang-orang yang bisa menjaga lesan kita, jaga sikap kita, kelak semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT, ma'a Rasulillah SAW, amin Allahumma amin. Demikian yang sangat pulau sampaikan, adanallahu yakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.